Wa an Atha ibni Yasarin, dan daripada Atha bin Yasar. Atha bin Yasar adalah seorang tabi'in yang bertemu dengan Zaid bin Sabit, bertemu dengan Aisyah, bertemu dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat lainnya. Wafat tahun 103 di Madinah Al-Munawwarah. Berkata Atha bin Yasar, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, man ahlukal ladzina hum ahlukal ladzina tuzilluhum fi zilli arsyik. Wahai Tuhanku, ujar Nabi Musa, siapakah orang yang dekat engkau, yang mana mereka itu orang dekat engkau, yang engkau berikan mereka kenaungan pada naungan aras engkau pada hari kiamat nantinya. Qal, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, orang yang dekat aku, yang mana mereka dapat naunganku di aras, humul bari'atu aidihim, merekalah orang-orang yang selamat tangan mereka. Selamat tangan mereka daripada mencuri, selamat tangan mereka daripada menganiaya orang lain. At-tahiratu qulubuhum, yang suci hati mereka daripada sifat-sifat tercela, dengki, dendam, sombong. Alladzina yatahabbuna bijalali, yang mana mereka itu saling bercinta, saling mencintai satu dengan yang lain dengan kebesaranku. Alladzina idza zukirtu, mereka itu adalah bila disebut aku, zukiru bi, mereka pun disebut dengan sebab disebutnya aku. Wa idza zukiru, bila mereka disebut, zukirtu bi dzikrihim, aku pun disebut dengan sebab menyebut mereka itu. Artinya orang yang dekat dengan Allah itu orang yang apabila disebut mereka, maka Allah pun akan disebut mengiringinya. Nah, bila Allah disebut, mereka pun disebut. Atau contoh macam sahabat Nabi, bila kita sebut sahabat Nabi, kita disuruh menyebut radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Disebut sahabat, disebut Allah. Kita radhiyallahu anhu itu biasa untuk para sahabat. Nah, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi kalimat radhiyallahu anhu itu identik dengan orang-orang sahabat Nabi. Radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita menyebut sahabat Nabi dengan radhiyallahu anhu, kita yakin ucapan kita itu benar. Kenapa sebabnya? Karena Allah menyebut mereka itu demikian, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Tapi kalau kita menyebut selain sahabat sebagai sebutan radhiyallahu anhu, itu diragukan kebenarannya. Diragukan. Ada ulama-ulama sehebat apapun, tetapi mereka bukan sahabat, kita sebut radhiyallahu an, itu diragukan. Nah, karena kada ada pembuktian. Mana bukti dia diridai oleh Allah? Nah, jadi kalau sahabat itu radhiyallahu anhu, itu pasti bujur karena Allah sudah mengajari demikian. Nah, biasa untuk orang-orang tabi'in itu sebetulnya rahimahullah, Allah merahmati mereka.
Nah, kenapa Allah merahmati mereka? Karena mereka sudah dijamin oleh Nabi sebagai orang-orang yang terbaik daripada umat Nabi. Khairukum qarni walladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Nah, jadi apabila ada orang-orang yang di bawah dari tabi'in, tabi'in, misal ulama-ulama yang hidup di abad 5, ulama yang hidup di abad 6, nah, kita sebut dengan radhiyallahu anhu, kita sebut dengan rahimahullah. Itu hanya adalah ungkapan doa dari kita. Semoga Allah meridhai mereka, semoga Allah merahmati mereka. Tapi kalau sahabat itu sudah pasti Allah ridha dengan mereka. Nah, jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu orang yang sudah disebut dia, Allah pun ikut tersebut. Alladzina yusbighuna al-wudu fil makarih. Orang-orang yang menyempurnakan wudu pada keadaan-keadaan yang tidak disukai. Misal di musim dingin, dia tetap berwudu dengan 3 kali basuh muha, 3 kali basuh muha, padahal musim dingin. Kadang-kadang orang musim dingin itu seraba sekali aja karena kedinginan. Ini kada orang yang diridai dekat dengan Allah itu walaupun keadaannya tidak disukai, tapi tetap mereka yusbighunal wudu, menyempurnakan wudu. Wa yunibuna ila zikri kama tunibun nusur ila aukariha. Orang-orang yang dekat Allah itu orang-orang yang kembali kepada mengingat aku. Mereka selalu kembali kepada mengingat Allah dalam keadaan apapun. Kama tunibun nusur ila aukariha, sebagaimana kembali burung-burung nasar kepada sarang-sarangnya. Orang yang dekat dengan Allah selalu kembali kepada Allah. Dalam keadaan dia dapat nikmat, dia kembali kepada Allah dengan alhamdulillah. Dan bila mereka dapat sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka kembali kepada Allah dengan ungkapan la haula wala quwata illa billah. Bila mereka jatuh dalam satu dosa, kembali kepada Allah dengan ucapan astagfirullah. Nah, jadi orang-orang dekat dengan Allah selalu kembali kepada Allah dalam keadaan apapun yang mereka jumpai. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bacaan-bacaan, zikir-zikir itu diamalkan oleh orang-orang yang ahlullah, dekat dengan Allah. Kan Nabi kita sudah mengajarkan bacaan-bacaan zikir dalam keadaan-keadaan. Dalam keadaan kita hendak guring ada zikirnya. Keadaan kita bangun guring ada zikirnya, keadaan kita hendak masuk WC ada baca zikirnya, keluar daripada WC ada zikirnya, waktu kita bercermin ada zikirnya, kita memakai pakaian ada zikirnya, hendak makan ada zikirnya. Nah, jadi orang yang dekat dengan Allah selalu mengamalkan itu supaya mereka kada lupa kepada Allah. Dan paling baik amalan, paling baik zikir, itu zikir yang sudah ditentukan waktunya. Nah, jadi sabda Nabi afdalul zikri la ilaha illallah, paling afdal zikir la ilaha illallah itu di waktu umum. Tapi kalau waktu kita hendak makan, paling baik zikir bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tuntung makan, paling baik zikir alhamdulillahilladzi at'amani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau kita hendak guring, paling baik zikir bismikallahumma ahya wa amut. Nah, kalau kita bangun guring, paling baik zikir alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusur. Paling baik zikir itu zikir yang sudah ditentukan oleh Nabi waktu dan tempatnya. Kalau kita hendak ke WC, paling baik zikir apa? Bacaan hendak masuk ke WC, bukan la ilaha illallah, bukan yang lain.
Orang yang dekat dengan Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, kembali kepada zikir sebagaimana kembalinya burung kepada sarangnya. Wa yaklafuna bihubbi, mereka itu orang yang dekat denganku tadi, dengan Allah tadi, mereka senang dengan kecintaanku. Mereka merasa senang dicintai oleh Allah. Kama yaklafus sabiyyu bihubbin nas, sebagaimana senangnya kanak-kanak dengan dicintai manusia. Wa yaghdabuna li maharimi idastuhillat, orang yang dekat dengan Allah itu dia marah ketika dilanggar hukum Allah. Ketika dilanggar yang diharamkan Allah. Kama yaghdabun namiru idza huriba, sebagaimana idza huriba, sebagaimana marah itu harimau bila mana dia diserang. Nah, itulah jawaban Allah kepada Nabi Musa tentang orang-orang yang di akhirat nanti dapat naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Wahbun rahmatullah ta'ala alaih, Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in juga, wafat 110 di Yaman, Sana'a, murid dari Ibnu Abbas, murid dari Abi Hurairah dan sahabat lain. Lamma ba'atsallahu azza wa jalla Musa wa akhahu Harun ila Fir'aun, manakala Allah mengutus Nabi Musa dan saudaranya Harun kepada Fir'aun. Allah berfirman kepada dua nabi itu, la tu'jibannakum zinatuhu wala ma mutti'a bihi, janganlah kau takjub oleh perhiasannya Fir'aun itu dan sesuatu yang disenangkan dia dengan sesuatu itu. Wala tamudda ila dzalik a'yunakuma, janganlah melutut dua mata engkau kepada yang demikian itu, perhiasan, kemegahan yang diberikan kepada Fir'aun. Fa innaha zahratul hayatid dunya wa zinatul mutrafin, karena perhiasan Fir'aun itu adalah kesenangan hidup dunia dan perhiasan orang yang bermegah-megah. Walau syi'tu an uzayyinakuma bizinatin minad dunya ya'lamu Fir'aunu hina yanzuru ilaiha anna maqduratahu ta'jizu an misli ma utituma la fa'altu. Ujar Tuhan, jikalau aku mau, aku perhiasi kalian berdua, Musa hai Harun, dengan perhiasan dari dunia. Mengetahui Fir'aun ketika memandang dia kepada perhiasan itu bahwa kemampuannya tidak mampu dari seperti yang diberikan kalian keduanya itu, la fa'altu, niscaya aku perbuat. Makanya aku hendak ya Tuhan, engkau ku beri perhiasan yang lebih megah dari Fir'aun, dan Fir'aun yakin kada akan bisa mampu menuruti perhiasan yang kuberikan kepada engkau itu. Walakinni argabu bikuma, tetapi aku tidak ingin dengan kalian berdua, anzalik, dari yang demikian. Wa azwihi ankuma, dan aku jauhkan itu yang demikian daripada keduanya. Jadi Allah berbeda memberikan pakaian kepada Nabi Musa dan Harun dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kekasih Allah, Nabi Sulaiman Nabi Allah, tetapi diberi Allah kemegahan yang luar biasa, yang mengalahkan kemegahan siapa jua pun di waktu itu. Tetapi untuk Musa dan Harun Allah kadang memberikan itu. Wa kadzalika af'alu bi auliyai, demikianlah aku perbuat dengan para kekasihku. Wa qadiman iddakhartu lahum
dan dari dulu aku simpan bagi mereka. Fa inni la azuduhum an na'imiha, aku mencegah mereka dari kenikmatan dunia, wa rakhaiha, kesenangan dunia, kama yazuzul ra'i asy-syafiqu wa namahu an marati'il halakah, sebagaimana mencegah pengembala yang sayang kambingnya dari tempat-tempat yang celaka. Wa inni la ujannibuhum, aku sungguh menjauhkan mereka, salwataha, kemanisan dunia, wa aisyaha, kehidupan dunia, kama yujannibur ra'is syafiq, sebagaimana menjauhkan pengembala yang sayang ibilahu, akan untanya, an mabarikil urrah, dari tempat-tempat gatalan, tempat-tempat gatalan. Wa madzalika li hawanihim alayya, tidaklah demikian itu wali-waliku yang hidupnya fakir, tidaklah yang demikian itu wali-waliku yang hidupnya susah, karena mereka itu hina atasku. Orang wali-wali yang hidup susah itu bukan mereka hina dalam pandangan Allah, walakin liyastawfu nasibahum, tetapi agar mereka menyempurnakan bagian mereka, min karamati, dari kemuliaanku, saliman muwaffara, selamat disempurnakan, lam tuklimhu dunya, tidak memutung akan dia oleh dunia, walam yutghihil hawa, dan tidak menyesatkan akan dia oleh hawa. Sesuai dengan hadis kudusi yang lalu, bahwa sebagian wali Allah itu ada yang diketahui Allah ini lebih baik susah. Kalau ini sugih akan melupakan dia dari Allah. Nah, sebagian wali Allah ada yang diketahui Allah lebih baik kaya. Jadi kalau dia susah dia akan jauh daripada Allah. Jadi perkara susah kaya itu bukan sesuatu ukuran kasih sayang Allah kepada kita, kepada seorang hambanya. Wa'alam annahu lam yatazayyanil ibadu bizinatin ablagha fi ma indi min az-zuhdi fid dunya. Ketahuilah bahwa tidak berhias hamba-hambaku dengan perhiasan yang lebih pada sesuatu di sisiku daripada zuhud pada dunia. Paling baik perhiasan itu adalah menjauhi dunia, menjauhkan hal-hal yang membuat lupa kepada Allah. Fa inna hazinatul muttaqin, maka itu zina, perhiasan orang yang takwa, alaihim minha, atas mereka itu dari perhiasan tadi, libasun, pakaian, yu'rafuna bihi, yang dikenal mereka dengan pakaian itu, minas sakinah wal khusyuk, dari ketenangan dan khusyuk. Simahum bi wujuhihim min atharis sujud, ada tanda di wajah mereka daripada bekas sujud, ada cahaya di wajah mereka daripada bekas sujud. Jadi para ulama mengartikan bekas sujud itu bukan sesuatu yang ada hitam di dahi. Ulama-ulama mengatakan bahwa pengertian tanda sujud itu ada cahaya di wajah mereka, bekas sujud terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika hum awliyai haqqan haqqa, mereka itulah kekasihku yang sebenarnya. Fa idza laqitahum, bila engkau jumpai mereka itu, fakhfid lahum janahak, rendahkan diri engkau. Wa zallil lahum qalbak wa lisanak, rendahkan bagi mereka hati dan ucapan engkau. Wa alam anna man ahana li waliyan, siapa yang memusuhi, menghinakan kekasihku, aw akhafahu, menakuti kekasihku, faqad barazani, sungguh dia menampakkan akan aku bil muharabah, dengan berperang, wabadani, dan dia melawan, menentang aku. Wa aradha li nafsah, dia lintangkan bagiku dirinya,
Wada'ani, dia ajak aku ilaiha, kepada itu berperang, muharabah. Wa ana asra'u syai'in ila nusrati awliyai, dan aku segera menolong aulia-auliaku. Allah segera menolong para aulianya itu. Pertolongan Allah kepada para aulia terhadap orang-orang yang mengganggunya, yang menghinanya, bukan berarti orang itu akan susah, bukan berarti orang itu akan jadi miskin, bukan berarti orang itu akan jadi sakit, lumpuh. Nah, dimaksud bahwa Allah akan menolong kekasih-kekasihnya bila dimusuhi. Nah, bagaimana Allah menolong mereka? Nah, orang-orang yang memusuhi kekasih Allah itu akan perang dengan Allah, Allah jauhkan dia dari Allah. Nah, makin hari dia makin jauh dari Allah, makin hari dia makin sesat, makin hari makin sesat, makin hari makin sesat. Itu siksa Allah kepada mereka yang memusuhi Allah, wali-wali Allah itu. Jadi bukan arti bila kita memusuhi waliullah itu yang kaya bisa jadi bangkrut. Orang yang memusuhi wali itu bilanya sihat jadi sakit. Bukan itu. Orang-orang memusuhi waliullah itu hatinya akan semakin terkunci, hatinya akan semakin ditutup daripada hidayah Allah. Sehingga makin hari dia makin jauh dari Allah, dan akhirnya dia mati kada membawa iman. Nah, itu risiko orang yang memusuhi para waliullah. Jadi jangan dianggap bahwa hukuman Allah kepada orang yang memusuhi walinya itu hidup susah, hidup sakit, kada itu. Jadi dia makin jauh dari kebenaran, makin jauh dari kebenaran. Afa yazunnu alladhi yuharibuni ayyakuma ilayya. Apakah menyangka orang yang memerangi aku itu bahwa dia bisa berdiri menghadapku? Aw yazunnu alladhi yu'adini ay yu'jizani. Adakah menyangka orang yang memusuhi aku itu bahwa dia mengalahkan aku? Aw yazunnu alladhi yubarizuni ay yasbiqani aw yafutani. Adakah menyangka orang yang melawan aku itu bahwa dia bisa mendahului aku atau meluputkan aku? Kaifa wa ana zairu lahum. Bagaimana aku yang membela mereka kekasihku di dunia wal akhirah. La akilu nusratahum ila ghairi. Aku tidak menyerahkan menolong mereka itu kepada selainku. Allah langsung artinya yang menolong apabila orang-orang aulia itu dimusuhi atau dihinakan. Wa an Wahbin aidan qala, daripada Wahab bin Munabbih pula, qala dia berkata, qala al-hawariyun, berkata al-hawariyun, pendamping Nabi Isa, sahabat karib Nabi Isa, disebut hawariyun. Ya Isa, man awliyaullah alladzina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wahai Nabi Isa, siapakah wali-wali Allah yang tidak ada takut mereka itu dan tidak duka cita mereka itu? Faqala, menjawab Nabi Isa, alladzina nazaru ila batinid dunya hina nazara an-nas ila zahiriha. Orang-orang wali itu orang yang memandang kepada batin dunia ketika memandang manusia kepada zahir dunia. Secara umum manusia memandang kepada zahir dunia, sedangkan mereka memandang kepada batin dunia. Batin dunia itu apa? Batin dunia itu adalah suatu nikmat Allah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan akan membawa siksa bila kita kada bisa menggunakannya. Nah, itu batin daripada dunia. Kalau zahir daripada dunia, kesenangan-kesenangan. Dengan duit kita bisa ini, kita bisa itu, kita bisa apa, itu zahir dunia. Itu pandangan umum manusia. Tapi kalau para wali Allah memandang duit itu bahwa adalah nikmat yang wajib disyukuri, yang akan
disampaikan tanggung jawabnya kepada Allah, kemana penggunaannya, apa ke jalan Allah atau ke jalan yang tidak disukai oleh Allah. Orang waliullah memandang kepada batin dunia ketika orang memandang kepada zahir dunia. Manusia berpandangan bahwa dengan duit hidupnya akan nyaman, itu memandang kepada zahir dunia. Walladzina nazaru ila ajilid dunya hina nazara an-nas ila ajiliha. Para wali Allah itu memandang kepada ujung dunia, bukan kepada awal dunia. Nah, dunia ujungnya kepada binasa. Dunia itu ujungnya kepada ditinggalkan atau meninggalkan. Fa'amatu minha ma khasyu ayyumitahum. Mereka mematikan dari dunia sesuatu yang mereka takut bahwa mematikan akan mereka. Wa taraku ma'alimu an sayatrukahum. Mereka meninggalkan sesuatu yang mereka tahu bahwa dia akan meninggalkan mereka. Fasara istiksaruhum minha istiqlala. Jadilah memperbanyaknya mereka itu para wali minha daripada dunia istiqlala, mensedikiti. Nah, mereka selalu berusaha mensedikiti dunia. Bukan kebanyakan manusia berusaha memperbanyak daripada dunia. Wa dzikruhum iyyaha fawata, dan menyebutnya mereka kepada dunia itu akan keluputan. Wa farahum bima asabu minha huzna, dan mereka itu gembira dengan sesuatu, dan kegembiraan mereka dengan sesuatu yang mereka dapatkan dari dunia huzna, duka cita. Fama aradahum minna ilaiha rafaduhu, sesuatu yang datang kepada mereka dari keberhasilan dunia mereka sisihkan. Aw min rif'atiha bighairil haqq, atau sesuatu yang datang kepada mereka dari ketinggian dunia dengan tiada benar, wada'uhu, mereka rendahkan. Khaliqatid dunya indahum, usang dunia di sisi mereka. Falaisu yujaddidunaha, mereka tidak memperbaharui akan dunia itu. Wa kharibat bainahum, rubuh dunia di antara mereka. Falaisu ya'murunaha, tidaklah mereka memakmurkan akan dunia itu. Wa matat fi sudurihim, dunia itu mati di hati mereka. Falaisu yuhyunaha, tidaklah mereka menghidupkan dunia itu. Yahdimunaha, mereka rubuh dunia. Fayabnuna biha akhiratahum, dia bangun dengan dunia itu akhirat mereka. Dengan akhirat makmur, mengorbankan dunia. Jadi hendak akhirat itu makmur, akhirat itu hendak kaya, kalau ada lain selain daripada mengorbankan. Wa yabi'unaha, mereka jual dunia. Wa yashtaruna biha, mereka beli dengan dunia ma yabqalahum, yang kekal bagi mereka. Rafaduha, mereka sisihkan dunia. Tiha farihin, mereka menyisihkannya itu gembira. Mereka jual dunia. Fakanu bai'iha farihin, mereka menjualnya rabihin, untung. Nazaru ila ahliha, mereka memandang kepada ahli dunia sar'a, berjatuhan. Qad halat bihimul mazulat, sungguh bertempat dengan mereka hukuman-hukuman. Fa ahyau dzikral maut, mereka ingat mati. Wa amatu dzikral hayat, mereka mematikan ingat hidup. Yuhibbuna Allah, mereka cinta kepada Allah. Wa yuhibbuna dzikrah, mereka cinta zikir kepada Allah. Wa yastadhi'una binurih, mereka itu mencari cahaya dengan cahaya Allah. Wa yastadhi'una binurih, mereka mencari cahaya dengan cahaya Allah. Lahum khabarun ajib, begitulah kabar-kabar yang ajaib. Wa indahum al khabaru ajib, di sisi mereka lah
kabar-kabar yang ajaib itu. Bihim kamal kitab, dengan mereka itulah berdiri kitab Allah. Wabihi, dengan kitab Allah itulah kamu mereka berdiri. Bihim natakal kitab, dengan mereka itulah bertutur kitab Allah. Wabihi, dengan kitab Allah nataku, mereka itu bertutur. Wabihim ulimal kitab, dengan mereka dipelajari, diketahui kitab Allah. Wabihi ulimu, dengan kitab Allah itu mereka diketahui. Walaisu yarawnana ilan ma'amanalu, tidaklah mereka itu menganggap keberhasilan sesuatu yang mereka capai. Wala amanan, tidak adalah mereka amanan duna mayarjun, selain yang mereka harap. Wala khawpan, tidak melihat mereka akan takut, duna mayahzarun, selain yang mereka takuti. An Ka'ab bin rahmatullah alaih, daripada Ka'ab, qal lam yazal fil ardi ba'da Nuhin alaihi salam 14 yudfa'u bihimul azab. Senantiasa di bumi ini sesudah Nabi Nuh ada 14 orang yang ditolak dengan mereka itu azab Allah. Sampai hari itu akan ada, dan selama ada itu 14 orang kada akan terjadi kiamat. Sejak zaman Nabi Nuh ada 14 manusia yang menyandang bala di dunia ini. Ini hadis Nabi dibuat oleh Imam Asyuti dalam Ad-Durrul Mansur. 14 orang ini silih berganti. Kalau saya kong wafat ada lagi yang mengganti, wafat saya kong lagi yang mengganti. Tidak sunyi masa dari 14 orang manusia pilihan Allah, yang karena memandang 14 itulah Allah kada akan diring kiamat di muka bumi ini. Kalau sudah 14 itu kurang atau habis, hanya terjadi kiamat. Wa qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, ini tabi'in juga, tabi'in, berguru kepada Imam Zuhri, wafat di Makkah 198 Hijriah, termasuk golongan tabi'in. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah, ketika disebut orang-orang saleh turunlah rahmat Allah. Nah, ketika kita menyebut orang saleh, rahmat Allah turun kepada kita. Nah, siapa orang-orang saleh ini? Orang-orang saleh ini orang yang diyakini kesalihannya. Ada orang saleh yang disangka kuat kesalihannya, yang diyakini kesalihannya para nabi. Ketika kita menyebut para nabi itu pasti turun rahmat, karena nabi itu orang saleh, pasti nabi saleh. Kalau kita sebut sahabat, nah sahabat itu pasti. Kita sebut orang tabi'in, itu orang saleh, karena disebut mereka salafus salihin, yang hidup di masa sahabat, tabi'in, tabi'in itu diyakini disebut salafus salihin. Jadi kalau kita saleh, yang nyata-nyata pasti saleh, nabi siapakah? Sahabat pasti orang saleh. Imam tabi'in pasti orang saleh. Imam tabi'in itu pasti orang saleh. Ngarang salihin. Jadi kalau kita menyebut itu perkiraannya orang saleh. Tersebut Junaid dari orang saleh. Ya kira-kira zan, sangka kuat, tapi kada bisa meyakini. Hidup sudah di abad yang di luar daripada jaminan Nabi. Itu kita sebut Imam Ghazali, nah itu ya insya Allah Imam Ghazali itu sangka kuat orang saleh. Jadi kita kada bisa meyakini sebagai
Ghazali orang saleh, kada bisa. Mana dalilnya? Nah, yang kita ada dalil orang saleh, kita yakini sebagai orang saleh. Kalau kada ada dalil itu orang sangka kuat, itu orang saleh. Imam Ghazali kita sangka kuat sebagai orang saleh. Imam Nawawi kita sangka kuat orang saleh. Imam Ar-Rifai kita sangka kuat orang saleh. Imam Abdul Qadir Jilani kita sangka kuat. Pasti orang saleh, kada kawa mana dalilnya. Kalau Nabi pasti orang saleh, dalilnya ada. Sahabat pasti orang saleh, dalilnya ada. Tabiin orang saleh, ada dalilnya. Tabiin tapi ya pasti kan ada dalilnya. Sesudah itu ya kira-kira orang saleh. Kada bisa kita yakin. Jadi kalau kita menyebut orang saleh, apalagi orang saleh yang kita sebut ini yang dipastikan kesalih, nabi-nabi, sahabat, tabiin dan tabiin. Imam Syafi'i itu dipastikan orang saleh. Siapa membahas kalau Syafi'i itu orang saleh? Hidup masa yang dianggap Nabi sebagai masa terbaik. Khairukum qarni tsumma alladzina Imam Bagir, nah itu pasti orang saleh. Imam pasti orang saleh. Imam Ja'far saleh. Karena di masa yang dijamin Nabi sebagai orang-orang. Wa qala Ibnu Uyainah inda dzikri shalihin tazilur rahmah. Ketika kita menyebut orang, maka turunlah rahmat pada kita. Muhammad bin Yunus orang Musa wafat 8 Hijriah, salah seorang dari Ummah Syafi'iyah. Muhammad Yunus al-Zili marqalbi ampa'a kris salihin, jalan bagi hati ini yang lebih bermanfaat daripada menyebut orang-orang saleh. Kita sebut oleh hidup mereka, ibadah mereka, dagang kayak pedagangnya, maka itu akan manfaat yang sangat besar kepada hati. Fadlu zikri wa kaifiyatuhu, keutamaan zikir, cara-cara zikir. Fadluhu, keutamaan zikir. Akru rukun kawiyun, zikir itu rukun yang kuat. Fitak jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwal umdah, bahkan zikir itu merupakan umdah, tiang utama bihadat tarik menuju Allah. Silu ahad, tidak sampai sesuatu Allah illa bidaw, melainkan dengan mengekali zikir. Ya salah satu yang diajarkan Nabi tadi, kita hendak ini mau diajarkan oleh Nabi. Bila kita mengamalkan itu karena orang mengakali zikir itu orang dalam hatinya Allah. Orang yang mengakali zikir itu orang dalam hatinya la ilaha illallah. Orang yang mengakali zikir, orang yang berzikir sesuai dengan mana Nabi disuruh dia berzikir pada keadaan itu. Hendak makan, untung makan, alhamdulillah. Kalau kita mengamalkan itu masuk dalam golongan zikirin yang banyak berzikir kepada Allah.